Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat pagi. Semoga kita selalu sehat selalu. Selamat berpuasa ya untuk yang menjalankan ibadah puasa. Eh, gua agak tergelitik terkait pemikiran gue tentang Islam. Islam itu radikal apa enggak sih sebenarnya? Mungkin kalau menurut gue Islam itu adalah agama yang memberikan rahmat ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang, bukan agama kejahatan, bukan agama yang jahat, bukan agama yang memberikan kekerasan, tetapi agama yang sangat indah, agama yang sangat agama yang sangat lembut seharusnya. Karena kalau kalian mendengarkan tentang atau membaca cerita tentang Nabi Muhammad SAW, kalian akan tahu bahwa Nabi itu sangat lembut, sangat baik budi pekertinya, dan tidak suka melakukan kekerasan sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya kenapa ada Islam berpikiran bahwa dia radikal? Islam itu sebenarnya, kalau menurut gue Islam itu bukan agama yang radikal. Dari bacaan Al-Fatihah aja, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dari kata Bismillah aja Allah mengajarkan kita tentang kasih dan sayang. Kasih dan sayang itu bukan hanya kepada sesama manusia, bukan hanya kepada keluarga aja, tapi kasih dan sayangnya Allah itu kepada seluruh yang ada di bumi ini, tumbuhan, hewan. Dan saat dia benar-benar beriman sama Allah, dia tidak akan berani membunuh semut pun. Dia tidak akan pernah berani membunuh seekor semut pun, karena Islam itu tidak mengajarkan membunuh, tidak mengajarkan mengebom, tidak mengajarkan harus orang lain ikut sama kita. Karena Islam itu ya udah, agama lo, agama gua. Tapi dalam kehidupan sehari-hari jangan mencampur adukan itu. Nah, menurut gue menurut gue tuh seharusnya kita sebagai umat Islam memperlihatkan lah bahwa kita tuh kasih dan sayang. Kita agama yang mengajarkan kasih dan sayang. Mungkin agama yang mengajarkan kesabaran, agama yang mengajarkan kita harus bersabar, harus menyayangi. Karena dari kata Bismillahirrahmanirrahim itu yang sering kita sebutin saat mau makan, atau misalkan saat mau melakukan sesuatu dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya seharusnya kita ngerti bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kalau Allah aja Maha Pengasih sama Penyayang, kita seharusnya yang memeluk agamanya Allah itu memiliki rasa kasih dan sayang. Kasih dan sayang itu berarti tidak melukai orang, tidak menyakiti hati orang di medsos, tidak menghina orang di medsos, tidak mengatakan orang itu jelek, buruk, atau apapun. Nah, karena kita untuk berucap aja kita harus hati-hati, karena ada rasa kasih dan sayangnya itu. Jadi rasa kasih dan sayangnya itu harus lebih besar daripada rasa membenci.
rasa membenci, rasa menghina, rasa merasa yang paling hebat, merasa orang lain di bawah kita, itu nggak ada. Kita harus memberikan kasih dan sayang kepada orang lain, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada hutan. Dan kita kalau ada rasa kasih dan sayang itu, kita nggak akan pernah mau merusak sesuatu. Kayak misalkan eh, kita udah sayang nih sama orang, pasti kita nggak mau dia tersakiti kan, pasti nggak mau kan eh, dia jadi sedih, dia jadi nggak happy, pasti kayak gitu kan. Nah, rasa yang seperti itu harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seharusnya umat muslim itu nggak ada deh saling menghina di medsos, atau merasa yang paling hebat, merasa yang paling oke gitu. Seharusnya nggak ada tuh rasa menghina. Karena kalau kita benar-benar belajar tentang uh, Bismillahirrahmanirrahim, untuk menyakitin orang nggak ada, karena kita sayang sama mereka. Kita takut akan rasa sayang itu gitu loh. Kita pasti eh, berpikir untuk tidak menyakiti orang, menghina orang, atau apa ya, membuat orang terluka. Kita tidak akan mudah mengeluarkan kata-kata yang jahat, karena kita kebalikin lagi ke dalam diri kita. Kalau misalkan kita ngomongin ini ke orang lain, apakah hatinya akan merasa sakit atau enggak? Nah, dari situlah kedewasaan seseorang dan kedewasaan dia beragama, menurut gue, dari tingkah laku seperti itu, bukan dari misalkan dia pakai sorban, dia pegang tasbih terus, bukan. Tapi menurut gue, saat dia memperlakukan orang itu dengan baik, dengan kasih sayang, tidak pernah menghina orang, mungkin dia juga nggak pernah bergunjing tentang orang. Nah, di saat itulah orang itu beragamanya sangat baik menurut gua, karena dia nggak mau menghina orang, dia tidak mau berbuat jahat sama orang. Tetapi yang gue lihat sekarang, banyak orang yang merasa hebat, merasa menghina, merasa tahu Islam, merasa mengenal Islam, merasa dekat sama Islam dengan titel apapun yang diberikan sama orang tuanya lah, yang diberikan sama orang-orang di sekitarnya, karena dia paham agama. Tetapi apakah dia mau menghina orang? Apakah dia gampang mengucapkan kata-kata kasar? Apakah dia dengan mudah membenci orang? Nah, dari situ kalau menurut gua akan terlihat bagaimana dia beragama. Karena saat orang dia sudah dekat sama agamanya, jangankan berkata menyakiti orang lain atau menyakiti hati orang lain atas ucapan, atas perbuatannya, dia juga nggak akan mau. Karena dia takut sama Allah, dia takut berbuat jahat sama orang lain, dia takut punya dosa sama orang lain. Dia akan lebih banyak diam dibandingin dia harus berbicara hal-hal yang tidak penting. Ninja 2,5. Rupanya lewat sini macet juga ya. Nah, jadi menurut gue ya, kalau lu agamanya oke. Oh, mati dia. Menurut gue kalau lu agamanya oke, ya lu pasti ibadahnya oke. Ibadah itu bukan hanya ibadah sholat aja. Sholat
gue udah sholat, tapi apakah sholat lu bermakna buat kehidupan lu sehari-hari? Apakah ngaji lu, apakah lu baca Al-Quran lu bermakna dalam hidup lu sehari-hari? Apakah dengan titel lu merasa lu hebat atau enggak? Jadi kenapa orang bisa radikal? Karena mereka hanya melihat, membaca, mendengar dari satu sisi aja. Mereka tidak berusaha untuk mencari sisi yang lain. Nah, dengan kata lain, mereka terlalu fanatik. Saat orang udah fanatik terhadap sesuatu, dia akan merasa bahwa yang lain tuh salah, hanya dia yang benar. That's the point, yaitu lo akan merasa sombong, lo merasa paling benar, padahal itu dilarang sama semua agama, dilarang sama Allah. Lo nggak boleh sombong. Allah tuh nggak suka sama orang yang sombong. Jadi menurut gue, kalau lo mau belajar agama, lo baca Al-Quran. Kalau lo nggak bisa baca Arabnya, lo baca Indonesianya. Kalau lo nggak ngerti maksudnya, mungkin lo baca Indonesianya dulu. Terus habis itu lo ngaji sama lo ngaji sama ustadz atau kiai, terus minta dijabarin. Dari situ lu akan nah, kayak gini simpelnya. Kelihatan kan bagaimana cara beragama lu, cara ibadah lu lihat. Tadi banyak gak orang yang pakai jilbab tapi gak pernah pakai helm? Mereka sayang gak sama diri mereka? Bagaimana kalau mereka jatuh? Apakah mereka yakin bahwa mereka akan selamat terus? Kan enggak. Nah, menyayangi itu bukan hanya orang lain, tapi diri lu sendiri juga harus lu sayangin. Lu harus jaga, karena itu amanah buat diri lu, amanah yang Allah berikan langsung kepada lu, yang seharusnya lu jaga baik-baik. Ya, jaga itu dengan misalkan olahraga, misalkan berkendara itu pakai helm, patuhin lampu lalu lintas, kayak gitu. Ya kalau itulah usaha, itu ikhtiar. Kalau lu merasa bener, ya lu nggak pakai helm gitu kan. Kenapa banyak orang Indonesia yang dengan mudah melanggar lampu merah, dengan mudah tidak pakai helm, dengan mudah berkendara seugal-ugalan, seenaknya aja? Kenapa? Karena mereka merasa bahwa itu aman, itu safety, dan itu bukan bagian dari ibadah gua gitu kan. Karena menurut mereka ibadah itu hanya sholat, ngaji, puasa, zakat, kayak gitu. Tapi dalam menjaga diri lu, ya lu harusnya sayang, lu harusnya peduli sama diri lu sendiri. Bukan orang lain yang bisa peduli, tapi diri lu sendiri yang bisa peduli sama karena itu kebutuhan pribadi, kayak helm, penggunaan helm. Lu harus hati-hati dalam berjalan, kayak gitu. Nah, itu adalah kalau lu udah nggak sayang sama diri lu, ya lu kebut-kebutan nggak usah pakai helm. Ya udah, habis itu kalau nggak mati, ya masuk rumah sakit. Berarti lu nggak menyayangin diri lu nggak sayang sama diri lu. Nah, kalau lu udah nggak sayang sama diri lu, apalagi orang lain bakalan sayang sama lu. Ya kayak gitulah. Jadi kalau menurut gua, orang yang berpikir bahwa Islam itu radikal, mungkin itu dia tidak mengenal Islam. Dia hanya fanatik terhadap salah satu ajaran aja, salah satu ustadz aja. Dia dengerinnya ustadz itu aja yang menyebarkan kebencian. Padahal
Islam itu nggak ada loh kata benci, maksudnya nggak ada loh kasar kayak gitu, nggak ada. Islam itu kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW itu nggak ngajarin kok, nggak ngajarin loh kok kebencian kayak gitu, menghina apalagi. Oke, kita nggak suka sama orang itu, tapi kita nggak usah menghina, ya udah diem aja. Kenapa kita harus menghina orang lain? Emang diri kita udah sempurna? Emang kita ibadahnya udah oke? Emang ibadah kita udah diterima sama Allah? Kan nggak tahu, karena hanya Allah yang tahu. Oke, jadi menurut gua sebagai penutup, saat lu belajar Islam, lu harus belajar Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis itu juga harus pakai otak atau pemikiran. Maksudnya pakai otak dan pemikiran itu gimana ya? Jadi gini, Al-Quran hadis itu tidak akan pernah bertentangan dengan hati dan nurani lu. Tidak akan pernah berseberangan dengan hati dan pikiran lu. Jadi nggak akan, kalau lu udah ngerasa nggak nyaman tentang hadis tertentu atau hadis tertentu, itu kan kita bisa lihat ya hadis itu sahih atau tidak. Nah, kalau udah lu ngerasa bertentangan, lu coba cari yang lebih baik, coba lu ulik lagi, benar nggak sih ajaran Islam ngajarin kayak gini? Benar nggak sih misalkan kalau mau masuk surga tuh harus ngebunuh orang gitu, harus 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 fanatik terhadap sesuatu ya, yang lain misalkan yang lain kafir, yang gua nggak kafir gitu. Nah, yang kayak gitu tuh yang memicu suatu radikal, karena lu terlalu fanatik. Padahal Islam itu bisa diajarkan dengan cara apapun, dengan kasih sayang gitu loh. Allah tuh mengajarkan kasih sayang sama kita. Kayak simpelnya gini, kasih sayang seorang ibu akan nerima lu apa adanya, nerima lu, sayang sama lu, walaupun lu jahat, walaupun lu sakit, walaupun lu menghina, atau dia akan terima, dia tetap ngelahirin lu, dia tetap berjuang demi lu, dia tetap doain lu. Nah kayak gitu, tanpa ada mengharapkan apapun. Jadi kalau lu merasa diri lu hebat atau merasa bahwa yang lain tuh salah, yang lain tuh nggak bener, gua harus kayak gini, menurut gue itu lu harus coba baca referensi lain atau lihat referensi lain, bukan hanya ustadz itu aja. Jadi lu lihat, dengerin kiai dulu tuh nggak pernah ngajarin kita untuk apa, untuk menghina. Jangan untuk menghina, untuk berbuat yang sesuatu yang nggak baik aja mereka melarang. Nah, kalau sekarang banyak banget orang menghina atau merasa dia hebat, dia terkenal, akhirnya dia melakukan sesuatu yang nggak baik. Padahal kan itu cuman titel, itu tuh cuman orang lain berikrar kepada lu, pengakuan. Nah, itu hanya pengakuan dari manusia. Pengakuan dari manusia aja lu udah bisa sombong kayak gitu, apalagi kalau lu diakuin sama Allah. Apakah lu akan sombong? Apakah ibadah lu akan diterima? Apakah lu orang beriman? Karena orang lain gak akan tahu, cuman lu dan Allah aja yang tahu apa isi hati lu, apa tujuan lu melakukan sesuatu. Apakah itu ibadah atau mengharapkan pujian, atau mengharapkan sesuatu yang ngerasa lu hebat, lu kaya, lu mampu kayak gitu.
Oke, gitu aja dari gue. Mohon maaf lahir dan batin. Sorry kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita sebarkan kedamaian, kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Oke, see you next week. See you next video and bye.